Bu Ani, ada waktu nggak banyak? Insya Allah ada hari Ada ini. ya? Iya Pak. Gimana ada? Bisa dibantu? Ada sedikit masalah yang perlu saya sampaikan ke Ibu sebagai kurikulum ya. Mungkin nanti saya butuh masukan-masukan dari Ibu. Oke, siap. Masalah apa nih Pak nih yang mau kita bicarakan? Terkait pembelajaran, saat ini kan kita baru mulai PTM Bu ya. Iya. Beberapa semester inilah ya. Iya, betul. Nah, selama PTM saat ini saya menemukan siswa-siswa saya itu kurang antusias gitu dalam belajar. Begitu. Bisa disampaikan juga lebih detail Pak. Antusias ini bagaimana nih? Ya, mereka cenderung pasif Bu, dalam belajar. Jadi kalau saya mengajukan pertanyaan, mereka diam saja, nggak ada yang mau bertanya gitu ya. Kurang aktif gitu ya Kurang Pak ya? aktif begitu Oke. dalam sesi belajar saya. Jadi tujuan Bapak hari ini kita ngobrol itu Bapak pertama ingin menyampaikan masalah tentang keaktifan siswa ya Pak ya. Betul Bu. Berarti harapannya nanti akan ada solusi begitu ya Pak ya. Betul Bu, saya ingin sekali anak-anak didik saya, maksudnya di mapel saya gitu ya, itu mereka aktif untuk belajar gitu. Nah, sejauh pengamatan Bapak, apakah Bapak sudah menemukan trik atau solusi bagaimana cara meningkatkan keaktifan siswa atau mencoba hal yang bagaimana? Gini Bu ya, kalau saya amati gitu ya, pertama kan anak ini tadi biasa belajar di rumah, Iya betul. belajar online, mungkin mereka ya sebisa-bisanya belajar gitu ya. Nah, saat PTM mereka ada suasana baru gitu ya. Selama 2 tahun kan rumah luar biasa panjang gitu ya. Jadi perlu adaptasi lagi Adaptasi gitu ya. iya, gitu. Betul. Nah, saya ingin anak-anak saya ini nanti menjadi aktif dengan pembelajaran saya ini. Saya mau coba pembelajaran memasukkan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Betul Bu. Bisa dijelaskan gambarannya seperti Ya. apa Pak? Kan kebutuhan belajar siswa itu kan ada 3 Bu ya. Mulai dari kesiapan belajar, minat belajar murid gitu betul. ya. Kemudian profil murid itu sendiri gitu ya. Yang akan dieksplor ini bagaimana nih Pak? Nah, Untuk kebutuhan belajar siswa ini. saya ingin nanti anak-anak ini tujuannya Bu ya, yang maksudnya poin paling penting saya harapkan adalah mereka benar-benar aktif belajar, mau bertanya gitu ya. Nah, saya ingin menggali potensi anak dari minatnya Bu. Oke, berarti yang pemahaman saya nih ya Pak ya, Bapak ingin menggali minat anak supaya mereka aktif belajar. Nah, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi minat anak? Itu kan minat anak tiap anak berbeda-beda ya Pak ya. Nah, cara Bapak ini bagaimana nih Pak? Bisa dijelaskan? Mungkin yang pertama Bu ya, Iya. saya ingin menggali dulu potensi kesiapan belajar anak itu sendiri Bu ya. Mungkin dengan cara melakukan asesmen diagnostik Bu. Oke. Kemudian setelah itu? Nah, mungkin saya mau membuat media pembelajaran Bu. Media pembelajaran ya? Iya, media pembelajaran. Bisa mendukung pembelajaran itu ya Pak ya? Iya, kalau sudah ketahuan minat anak-anak itu, baru nanti saya mau bikin media pembelajaran sesuai minat mereka gitu. Iya, baik. Nah, untuk proses belajar nih Pak nih, tentu kan ada rencana pembelajaran ya yang biasa dilakukan RTP nih Pak nih. Ya. Nah, saat ini saya baru mengetahui apa yang biasa kita gunakan. Iya. Tadi Bapak menyampaikan akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Betul. Nah, saya mau nanya RPP-nya ini bagaimana Pak untuk berdiferensiasi? Nah,
Iya Bu ya, saya lupa itu menyampaikan itu Bu ya. Iya. Tadi kan pembelajaran berdiferensiasi Bu ya, tentu itu beda lagi gitu Oh ya. gitu, beda ya dengan yang Beda. biasa kita pakai Pak? Maksudnya begini bedanya Bu, kan biasa kita menggunakan RPP. Anggaplah RPP konvensional Bu Iya, ya. yang klasikal ya. Yang klasikal Iya, gitu iya. ya. Nah di dalam RPP itu nanti saya memasukkan unsur-unsur diferensiasi gitu. Jadi Ada apa makanya saja disebut pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Nah mulai dari kontennya Bu, kemudian prosesnya sampai kepada produk akhirnya. Oh gitu. Berarti ada strategi-strateginya ya Pak ya? Bu. Oh iya baik. Nah, RPP-nya seperti itu nanti Bu. berarti RP-nya sudah Bapak siapkan? Kalau RPP sudah saya siapkan. Oh Bu. sudah. Oh iya berarti nanti setelah ini nanti Bapak bisa kasih ke saya ya cara RP-nya ya? Boleh Bu, nanti saya bawakan lah RPP-nya, saya diskusikan dengan Ibu lagi ya. Baik, luar biasa. Berarti Bapak sudah bersiap ya, RPP-nya sudah ada. Berikutnya, nah selain RPP, untuk menunjang ke arah pembelajaran diferensiasi itu apa yang sudah Bapak lakukan? Nah, berarti ada poin yang penting ya Bu ya. Mungkin ini Bu, media pembelajaran Bu. Oh gitu. Media pembelajarannya sudah Bapak siapkan juga? Kalau medianya, kan memang saya juga punya ya, mungkin tinggal sesuai apa enggak dengan tadi tes diagnostiknya Bu. Oh gitu, disesuaikan ya? Disesuaikan. Oke, baik ya, saya mulai ada gambaran. Mungkin nanti saya buatkan lagi sesuai minat dan bakat siswa itu sendiri. Oke, gitu. berarti nanti anak-anak itu dikelompokkan ya Pak ya? Ya. Sesuai dengan bakat dan minat masing-masing begitu ya? Ya. Oh ya baik. Sepertinya saya sudah mulai ada gambaran tentang pembelajaran diferensiasi, apalagi nanti saya lihat RPP Bapak ya. Nah tentunya Bapak dalam rencana yang baik ini yang sudah luar biasa menurut saya, apalagi Bapak sudah media juga. Bapak tidak bisa bekerja sendiri tentunya ya. Nah ya, pasti ini itu Bu, saya pasti butuh partner untuk Bapak berkolaborasi, bekerja sama untuk kegiatan ini. Apa Bapak sudah ada gambaran nih siapa yang mau Bapak mintain tolong? Mungkin saya perlu bantuan rekan sejawat Bu yang menguasai ya khususnya bidang IT lah gitu ya. Pertama yang membantu untuk membuat media pembelajaran gitu. Dalam hal ini mungkin Bu Eka Pujiastuti Bu. Oh iya Bu Eka ya. Saya rasa Bu Eka juga insya Allah bisa ya. Untuk Eka sudah lumayan bagus juga ya. Dan bisa membantu. Oke ya, nanti berarti Bapak komunikasi sama Bu Eka ya Pak ya. Siap. Iya saya sebenarnya mendukung sekali untuk program Bapak ini. Ingin membantu, hanya memang keterbatasan waktu saya, jadi nanti Bapak bisa berkolaborasi dengan Bu Eka ya. Dukungan Ibu ya istilahnya dalam bentuk apapun itu sangat saya butuhkan Bu. Nah tadi Bapak sudah menyebutkan Bu Eka untuk dimintain tolong. Iya. Mungkin dalam hal fasilitas atau sarana prasarana apakah sudah memadai Pak? Menurut saya yang saat ini tersedia dari sarana prasarana saya pikir cukup Bu. Cukup ya. Sudah ada handphonenya, iya. kemudian laptopnya, sama infocus juga ada. Sudah ya. Jadi tinggal istilahnya sudah tinggal aksi ya, aksi aja kayak begitu. Iya baik. Ini sudah luar biasa sekali Bapak, sepertinya sudah menyiapkan dengan begitu detail ya, dari RPP. Ya saya ingin tadi Bu tujuan meningkatkan keaktifan sehingga nanti kompetensi siswanya meningkat begitu ya Pak ya. Iya baik. Ini saya pahami bahwa ternyata luar biasa sekali Bapak sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan baik ya, sudah menyiapkan media juga, kemudian partner juga sudah Bapak tentukan bisa berkenan insya Allah nanti gitu. Bapak tinggal bilang aja semisal Bu Eka agak kebetulan biar saya nanti mintain tolong ya. Ya siap Bu kalau begitu. Nah ini kan sudah bagus banget nih Pak, rencananya sudah insya Allah keren banget ya, saya benar-benar support gitu ya untuk pelaksanaannya. Alangkah baiknya jika memang dilaksanakan secepatnya gitu ya Pak ya, apalagi kan sekarang kita sudah berada di ujung akhir ajaran ya. Nah kira-kira nih Pak, rencana Bapak ini kapan mau dilaksanakan? Nah kebetulan kan minggu ini sudah akhir
ujian akhir semesternya Bu ya. Iya. Nah berarti nanti hari Senin Insya Allah saya ketemu Bu Eka-nya untuk bisa memfasilitasi sebagai observer gitu ya. Kalau beliau berkenan ya mudah-mudahan berkenan Bu ya. Insya Allah pasti. Nah kalau Bu Eka sudah siap itu dalam minggu depan itu sudah bisa dilaksanakan Bu. Oh gitu, Masya Allah luar biasa ya. Insya Allah berarti ini saya tunggu kabar baik yang benar-benar deh ini. Siap Bu. Luar biasa, saya antusias. Insya Allah juga nanti murid-murid juga akan lebih antusias itu ya Pak ya, dengan Bapak sudah begitu baiknya, begitu bagusnya merencanakan pembelajaran berdiferensiasi ini ya. Iya. Nah, oke, aduh Masya Allah saya juga kayaknya nih Nah, waktu diskusinya waktunya Bu. sudah gak berasa ya Pak ya, kita ngobrol luar biasa ini Bapak. Tadinya saya pikir baru 2-3 menit. Oh Masya Allah. Ternyata sudah di ujung pembicaraan nih Pak. Oke, kalau begitu Bu. Oke, nah saya ingin bertanya lagi deh Pak nih. Setelah kita tadi panjang lebar berbicara, banyak hal yang Bapak sampaikan ke saya, banyak ide-ide menarik yang Bapak sampaikan ke saya. Iya. Dari kesimpulan pembicaraan kita pada hari ini apa nih Pak? Iya, terima kasih Bu. Yang pertama saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Ibu sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kenapa saya ingin sampaikan juga ke Ibu karena memang Ibu yang menjembatani ini kegiatan pembelajaran Bu ya. Mungkin nanti bisa disampaikan ke kepala sekolah Bu ya. Insya Allah nanti akan saya tanyakan ke kepala sekolah. Ya, tentu saya sangat bahagia bisa berdiskusi ya. Nah, jadi poin-poin yang mungkin tadi hasil diskusi kita kali ini sebenarnya saya sempat bingung Bu gitu ya. Gitu bingung ya? Bingung mau menerapkan ini apakah boleh enggak gitu kalau ada produk baru begitu ya. Kalau saya ya Pak ya, selama itu hal yang positif bisa membuat perubahan ke arah yang lebih baik untuk sekolah kita, insya Allah saya akan siap begitu ya. Gitu. Jadi saya sudah senang sekali saya menemukan solusi. Yang pertama tadi saya ingin meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran saya supaya hasilnya maksimal Bu ya. Amin. Ya. Nah rencana RPP saya sudah istilahnya sebelum bicara Ibu sudah menyiapkan. Iya luar biasa sekali. Kemudian juga untuk media pembelajaran ya walaupun mungkin ada yang perlu perbaikan sesuai nanti hasil tes diagnostiknya gitu ya. Mungkin nanti juga ada bantuan dari ya. Yang mungkin beliau kan ahli ya dalam bidang IT Bu ya. Iya Bapak, iya benar-benar ya. Nah itu dan kemudian ya mudah-mudahan pelaksanaannya minggu depan sudah bisa terlaksana Bu. Saya tunggu Pak ya. Saya tunggu nanti Bapak setelah Bapak melaksanakan itu ataupun ketika sebelumnya Bapak menyampaikan ke saya, nanti hasilnya bagaimana saya tunggu kabar baiknya Pak ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana Bu ya. Iya, amin Bapak. Baik, saya doakan semoga lancar dan terima kasih juga nih. Saya justru mengucapkan terima kasih sebagai kurikulum. Bapak sudah berbagi ide yang baik untuk kami, untuk sekolah kita ya. Nanti saya juga pinjam RPP-nya Pak ya untuk saya pelajari lebih lanjut. Nah, harapan saya di sini selain Bapak bisa memberikan perubahan kepada anak-anak, juga Bapak bisa menjadi inspirasi untuk rekan-rekan yang lain gitu ya Pak ya. Ibu berkenan, mudah-mudahan saya bisa bantu Bu. Ya, saya tetap berharap banyak sekali ide-ide kreatif yang lain yang mau Bapak bagikan kepada teman-teman gitu ya. Tapi saat ini sebagai langkah awal Bapak implementasikan di kelas Bapak dulu. Setelah sukses nanti insya Allah akan disampaikan ke teman-teman gitu ya Pak ya. Baik Bu. Oke Bapak, terima kasih luar biasa idenya. Terima kasih juga ya. Semoga lancar semuanya ya Pak ya. Amin. Semangat terus ya Pak ya. Amin. Mohon maaf aku saya terbatas Bapak ya. Sama-sama. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Bu. Sehat ya? Insyaallah, alhamdulillah. Alhamdulillah terlihat nih dari wajah-wajah bahagianya siang ini luar biasa, masya Allah masih semangat ya. Baik Bapak Ibu. Semangat. Ya, harus semangat.
Nah, di sesi video kali ini kita akan melakukan percakapan coaching dengan Alur Tirta, yang mana video ini merupakan salah satu tugas kita sebagai CGP pada modul 2.3 ini ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu ya, kita kenalkan personil bertiga ini ya. Saya di sini sebagai pengamat, yaitu nama saya Ani Sumiati, kemudian Pak Tamin Susanto sebagai coach, dan Bu Eka Puji Asri sebagai coaching. Baik Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa percakapan coaching kita kali ini akan direkam sekaligus nanti akan dinilai oleh fasilitator kita ya. Bagaimana Bapak Ibu, sepakat ya? Sepakat. Sebelum mulai ke percakapan coaching Bapak Ibu, di sini ada sedikit pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Pak Tamin sebagai coach mengenai beberapa kompetensi coaching ini ya, Bapak. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah untuk kompetensi coaching mana yang ingin Bapak kembangkan pada saat percakapan kali ini, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Insya Allah pada sesi coaching kali ini saya akan coba menggali 3 kompetensi. Yang pertama, kehadiran penuh, mudah-mudahan itu bisa tercapai. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif, ya, bagaimana kami nanti berdiskusi, apakah dari sesi present itu kemudian muncul nggak mendengarkan aktifnya. Kemudian yang terakhir, mengajukan pertanyaan berbobot, itu mungkin salah satu dari ketiga kompetensi itu harus muncul. Yang paling dominan adalah pertanyaan berbobot. Oke, berarti yang lebih spesifik akan Bapak gali itu di Betul. yang ketiga tadi Ya, ya? betul Bu. Nah, baik. Kemudian ya Bapak Ibu, khususnya Bapak ya, sebagai coach di sini nanti saya akan melihat dari percakapan coaching Bapak dan Bu Eka, apakah alur pertanyaan nanti akan muncul ya? Apakah sudah ada tujuannya, disampaikan atau tidak, kemudian identifikasinya sudah ada atau belum, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Ya, nanti akan saya lihat. Nanti mohon maaf bukannya saya menilai, tapi ya memang segala sesuatu harus kita evaluasi supaya ada perbaikan ke depannya, begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, bagaimana? Sudah siap? Siap. Baik. Sebelum mulai percakapan coaching, mari kita mulai dengan basmalah ya. Semoga lancar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Bu Eka? Ada waktu nggak ya hari ini? Oh, banyak, insya Allah. Kebetulan hari ini Bapak sedang banyak waktu untuk mungkin bisa berdiskusi atau bagaimana? Ya betul banget Pak. Bapak tahu saya ya. Kalau datang biasanya suka ngajak berdiskusi nih ya. Iya. Gitu. Betul Pak. Saya sedang ingin berdiskusi dengan Bapak ini mengenai strategi pembelajaran sosial emosional nih Pak. Pembelajaran sosial emosional. Betul Pak. Nah, apa itu Bu Eka? jadi saya itu seperti Bapak ketahui juga sedang mengikuti pendidikan guru penggerak nih Pak, angkatan Iya, 7. betul. Nah, kemarin kami baru belajar modul 2.2 itu tentang pembelajaran sosial emosional, di mana pembelajaran sosial emosional ini nantinya bisa diimplementasikan, itu bisa pada praktik pembelajaran, proses KBM, bisa juga nanti di pengajaran eksplisit di luar waktu KBM, bisa juga nanti dijadikan budaya positif, dan yang terakhir itu bisa juga dengan tenaga pendidikan gitu Pak, sesama rekan guru. Betul. Rekan guru bisa belajar PSE juga gitu. Betul Pak, seperti itu. Oh, bagus sekali, itu menarik nih. Jadi apa yang bisa digali dari PSE itu? Jadi seperti ini, kemarin itu saya sudah mencoba Pak. Ya. Sudah mencoba. Saya sudah membuat RPP-nya. Saya juga sudah mengintegrasikan, tapi saya memakai
implementasi yang diintegrasikan ke KBM gitu ya Pak ya. Jadi pada saat pembelajaran saya sisipkan gitu Pak. Jadi pembelajaran sosial emosional ini nantinya akan mempelajari 5 kompetensi sosial emosional gitu ya Pak ya. Yang pertama ada kesadaran diri, yang kedua ada manajemen diri, terus yang ketiga ada kesadaran sosial, yang keempat ada keterampilan berelasi, dan yang terakhir ini ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, 5 itu tadi Pak kompetensi itu disisipkan dalam pembelajaran saya gitu Pak. Bisa di pelajaran apa saja bisa. Berarti Bu Eka sudah mengimplementasikan di pembelajaran Bu Eka ya? Betul Pak. Betul. Nah, sekarang kembali, maksudnya diskusi kita ini nanti yang arahnya itu apa nih tujuan dari diskusi kita ini? Ya, Yang jadi paling spesifik. betul. Jadi yang saya ingin masih ragu-ragu itu ya Pak ya. Saya itu ingin menerapkannya pada pembelajaran eksplisit seperti itu Pak. Pembelajaran eksplisit. Ya. Jadi berdiri sendiri gitu, dia tidak disisipkan. Bukan di ruang kelas. Bisa di ruang kelas Pak, tetapi bukan di jam KBM begitu betul, tuh ya. Betul, tetapi dia jadi tidak bersama dengan pelajaran lain gitu. Nah, berarti kira-kira apa tuh yang akan Ibu Eka lakukan untuk pembelajaran? Nah, di dalam pembelajaran sosial emosional 5 KSE tadi, saya akan mengambil kesadaran diri dan manajemen diri seperti itu Pak. Nah, di kesadaran diri itu ada mengidentifikasi perasaan, terus juga di manajemen diri ada mengontrol gitu, emosi, betul. Salah satunya itu dengan cara teknik stop Pak. Teknik stop, wah menarik sekali Bu Eka. Nanti rencana Ibu nih, kira-kira kalau tadi kan mau menerapkan teknik stop, jadi rencana Ibu kira-kira apa nih yang mungkin yang paling realnya untuk melaksanakan itu? Ya, jadi kan kelas 6 itu sebentar lagi ujian nih Pak. Ya. Nanti ketika setelah masuk libur Lebaran, ya, libur Idul Fitri itu masuk mereka ujian. Setelah itu kan anak-anak biasanya tuh tidak ada kegiatan nih Pak. Ya, kalau seperti itu sudah selesai ujian. Nah, saya ingin mengisi waktu luang itu dengan melakukan pembelajaran sosial emosional secara berdiri sendiri tadi Pak, secara eksplisit. Jadi mungkin nanti pada saat itu seperti itu Pak. Saat itu ya. Jadi tadi akan diterapkan di untuk kelas 6. Betul Pak, untuk kelas 6. Apa yang sudah disiapkan sama Pak? Jadi saya itu menyiapkan lagu-lagu gitu ya Pak ya, karena memang teknik stop ini adalah teknik bernapas gitu ya Pak ya. Stop itu adalah akronim Pak dari. Oh, akronim. Betul. Saya pikir stop gitu. Jadi stop aja ya. Akronim ya. Iya. Apa itu? Dari S-nya itu adalah stop, artinya berhenti gitu ya. Jadi kita berhenti sejenak. Lalu T-nya itu take a breath. Jadi setelah berhenti kita mengambil napas dalam gitu Pak ya. Terus juga dilanjutkan dengan observe, O-nya itu observe, kita mencerna, mengobservasi lingkungan sekitar, terus apa yang ada di pikiran kita gitu ya. Dan yang terakhir P-nya itu proses. Nah, setelah diobservasi maka kita ambil keputusan, baru kita lanjutkan. Wah, menarik sekali kalau begitu Eka. Mungkin Bapak sangat mendukung kegiatan yang rencana Bu Eka itu. Nah, cuman kira-kira kapan itu bisa dilakukan? Tadi seperti yang saya sampaikan, mungkin nanti bulan Mei itu anak-anak ujian itu tanggal 8 mulai ya Pak ya. Tanggal 8 Mei sampai tanggal 20 ya ujian sampai ujian prakteknya. Nah setelah itu mungkin tanggal 20 sampai nanti mungkin anak-anak kelas 1 sampai kelas 5 nah mungkin kita akan mempraktekkan mengisi betul Pak. Jadi teknik stop itu nanti yang dibutuhkan itu adalah lagu-lagu Pak yang lagu-lagu mungkin yang
bisa memancing gitu ya Pak ya, memancing emosi betul, siswa kita gitu siswa ya. kita betul, Oke. memancing emosi, mungkin contoh dengan lagunya Melly Guslo gitu Pak, Melly Guslo. udah, atau misalnya nanti lagunya tentang ayah, atau misalnya tentang persahabatan seperti itu Pak. Iya. Itu terus juga nanti mungkin saya butuh ini Pak, speaker Pak. Jadi speaker juga. Ya, Oke, butuh nanti speaker Bapak Pak. itu ya. Siapkan, kalau siapkan ya Pak. Siapkan Bapak gitu ya. Oke. Seperti itu. Oke. Terus juga mungkin nanti RPP Pak, saya buat RPP utuhnya Oke, seperti itu tadi Pak. kan sudah dijelaskan oleh Bu Eka. Nah, berarti kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu Eka untuk bisa merealisasikan kegiatan Bu Eka ini? Ya. Jadi saya karena ada di lantai 3 ya Pak ya, saya itu mungkin bisa bekerja sama dengan guru-guru yang ada di lantai 3 seperti itu. Karena guru lantai 3 itu memang semuanya kelas 6 Kelas itu Pak, 6, ya betul, semuanya ya. kelas 6. Jadi saya mungkin bekerja sama dengan mereka, ada 3 kelas. Jadi dengan Bu Yuni dan Bu Kurnia. Mungkin nanti kami akan bergantian nih. Bisa juga nih misalnya Bu Kurnia masuk yang ke kelas saya gitu Pak. Nanti saya ini dulu Pak, saya ajak berdiskusi juga nih tentang hal ini gitu, karena Bu Kurnia dan Bu Yuni memang bukan CGP gitu ya Pak ya, tapi saya akan mendiseminasikan gitu ya Pak ya ilmu-ilmu yang saya dapat di PGP ini. Oke, Bu Eka, menarik kegiatan yang akan Bu Eka laksanakan ya. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik. Nah, sebelum kita akhiri diskusi kita kali ini, mungkin bisa Bu Eka review dulu lah apa yang sudah dihasilkan diskusi kita ini. Oke, tadinya saya itu masih waktu awal saya bertemu Bapak, gitu ya, saya masih bingung nih bagaimana boleh atau tidak seperti itu, terus bagaimana nanti dengan ide yang ada di kepala saya, yaitu tadi pengajaran eksplisit untuk KSE gitu ya Pak ya di kelas gitu. Nah pada awalnya saya sudah menerapkan, hasilnya anak-anak senang gitu, makanya saya ingin melanjutkan ke pengajaran yang eksplisit. Tadinya kan di kelas secara khusus ya, tadinya kan di kelas itu terintegrasi dengan KBM gitu. Jadi dapat disimpulkan tadi bahwa nanti saya akan melakukan teknik stop dalam pengajaran eksplisit itu bersama rekan saya yang di lantai 3, Bu Yuni dan Bu Kurnia. Kami akan melaksanakan itu secara bergantian untuk peran gitu ya, guru masing-masing. Nah, dilakukannya setelah anak-anak ujian, mengisi waktu kosong. Waktu kosong gitu setelah ya. ujian sekolah seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bu Eka atas diskusi kita kali ini. Mudah-mudahan sangat berharap apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita rencanakan itu terlaksana dengan baik. Saya yang terima kasih sudah diberikan keleluasaan untuk berdiskusi dengan Bapak, terus juga akhirnya saya mendapatkan keyakinan diri gitu ya Pak ya. Terus juga jangan bosan-bosan Pak kalau saya ngetok pintu Bapak, misalnya pintu kantor gitu ya. Saya mau berdiskusi seperti itu ya Pak ya. Selama untuk pengembangan pendidikan, Bapak sangat antusias untuk berdiskusi. Mungkin ada lagi PK yang bisa disampaikan? Sudah cukup Pak. Cukup ya. Iya, cukup. Kalau begitu kita akhiri kegiatan diskusi kita kali ini dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah ya. Sesi percakapan coachingnya sudah selesai. Bagaimana perasaan Bapak sekali Coach? Saya alhamdulillah lega. Tadinya saya deg-degan, malah mau jadi bertanya malah deg-degan. Masya Allah. Mereka sendiri sudah coaching, bagaimana perasaannya setelah melewati sesi ini? Alhamdulillah Ibu lancar. Terus juga saya lega, tugasnya sudah diselesaikan seperti itu. Baik, alhamdulillah ya. Bapak Ibu, menurut pengamatan saya ya tadi percakapan coaching luar biasa keren. Sudah terjalin interaksi yang komunikatif ya, dua arah sudah terlihat. Kalau istilah ini mungkin Sundanya apa ya, TikToknya sudah banget ya, chemistry-nya sudah ada itu ya, Masya Allah. Nah,
sudah bagus, alur tirtanya tadi sudah muncul semua, dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sudah ada. Kemudian kompetensi coach sebagai coach ini sudah muncul, hanya memang perlu dikembangkan. Nah, saya mau tanya sama Bapak nih sekarang. Menurut Bapak, tadi kemampuan coaching Bapak tadi, apakah sesuai dengan target atau harapan Bapak? Ya, alhamdulillah kalau menurut pribadi saya sudah melakukan yang terbaik menurut tujuan yang kita diskusikan awal gitu. Iya, nah di indikator menurut Bapak ya, kesuksesan indikator Bapak terkait dengan tadi kan Bapak ingin mengembangkan, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, indikator kesuksesan ini ditandai dengan apa nih Pak? Coach tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan lugas gitu. Kemudian itu tidak ada jeda yang istilahnya membuat coach berpikir diam gitu kan. Tapi coach begitu menikmati pertanyaan-pertanyaan saya gitu. Mungkin itu Bu. Sehingga coach bisa menggali potensinya ya Pak ya? Ya, saya sebagai coach mampu menggali kompetensi coach yang tadi itu berapa kali saya pertanyakan, jadi tujuannya apa gitu itu seperti itu. Oke, baik. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah selesai sesi percakapan coaching kali ini. Besar harapan saya sebagai pengamat tentunya tidak hanya berhenti di satu kali coaching ini ya. Siap. Tetap kita selalu berlatih agar terjadi perbaikan ke depannya, gitu ya. Nah, itu saja barangkali Bapak Ibu ya. Selamat, sudah luar biasa, sukses, keren. Ya, terima kasih Bu atas masukannya, refleksinya dan buat diri saya ini menjadi masukan yang sangat berarti. Mudah-mudahan saya bisa memperbaiki, meningkatkan kemampuan khususnya berkomunikasi dengan rekan sejawat, dengan atasan di tingkat sekolah, sehingga nanti ada perubahan positif lah yang saya lakukan di tempat kerja saya. Betul sekali. Harapan kita memang ada perubahan positif ya. Baik, itu saja Bapak Ibu ya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Eka Pujiastuti yang insya Allah akan bertugas sebagai coach hari ini ya. Kemudian Ibu Yunia Rahmawati yang bertugas sebagai coach, dan saya sendiri Tamin Susanto akan bertugas sebagai observer. Baik, kita mulai. Sudah siap ya Bu? Insya Allah. Siap ya. Oke. Dalam kesempatan kita kali ini kita akan berdiskusi coaching sesuai alur tirta ya. Dan perlu diketahui oleh ibu semua bahwa percakapan kita hari ini satu direkam dan kedua akan dilihat oleh fasilitator kita. Setuju ya? Setuju. Nah, kemudian dalam kesempatan kita kali ini observer harus memastikan bahwa percakapan kita kali ini harus sesuai alur tirta. Oke. Kemudian gue kan sebagai coach ya, itu apa saja kompetensi yang ingin dicapai dari coach Ibu? Oke, terima kasih Pak Tamin. Dalam praktik coaching ini yang kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3 sesuai dengan kompetensi yang harus memang dikuasai pada saat praktik coaching. Yang pertama yaitu presence, kehadiran penuh. Yang kedua mendengar dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Itu Pak, 3 itu. 3 itu ya? Ya. Secara spesifik apa yang paling dominan untuk digali dari coach Ibu? Oke, saya ingin mengembangkan kompetensi saya tentang mengajukan pertanyaan berbobot, karena kemarin saya merasa pada saat ruang kolaborasi saya masih kurang di hal tersebut seperti itu Pak. Jadi pada saat ini saya ingin
mengembangkan lagi kompetensi yang supaya lebih muncul begitu betul ya? betul Pak. Tentu kan pertanyaan berbobot itu ada indikatornya. Nah, indikator ketercapaian dari tujuan yang Ibu inginkan itu seperti apa? Ya, jadi saya nanti ingin mengembangkan kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot. Indikatornya itu adalah ketika nanti coach saya bisa mendapatkan solusi dari dirinya sendiri gitu Pak. Jadi bukan dari coach saya selaku coach gitu ya. Jadi dia bisa menggali potensinya, memaksimalkan potensi-potensi yang ada dalam dimiliki oleh coach. Betul. Oh begitu. Udah siap Bu kalau begitu ya? Siap, insya Allah. Oke, Ibu Yeniar siap ya? Siap Pak. Oke, kalau begitu selamat berdiskusi sesuai alur Tirta. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu sekarang sibuk nggak? Enggak sih, tapi Ibu ini lagi ngisi daftar hadir. Ya, nanti Ibu beresin dulu mejanya. Kalau misalnya sudah, nanti kita bisa berbicara ya. Bentar ya. Oke. Nah, silahkan duduk, Uni. Iya, makasih Bu. Ya. Oh gitu ya Bu. Jadi saya ingin ngobrol sebentar Bu dengan Ibu. Boleh. Mau ngobrol apa nih? Itu loh Bu, tentang lomba FLS 2N gitu kan, yang kemarin Ibu bicarakan. Saya ditunjuk oleh Bu Tuti untuk lomba nyanyi ya Bu ya, ada ya, lomba nyanyi. Cuman saya masih ragu-ragu nih Bu. Oh gitu. Jadi Uni kesini itu mau ngobrolin tentang keraguan Uni untuk mengikuti lomba nyanyi FL2SN ya. Seperti itu ya? Ya benar Bu. Oke, nah dari pembicaraan kita hari ini, apa yang ingin Uni dapatkan? Jadi Uni itu ingin meyakinkan diri Uni, kira-kira Uni bisa nggak ya, atau yakin nggak ya ikutan lomba Bu? Itu. Oke, nah Uni berarti ingin meyakinkan diri ya, apakah bisa atau mampu untuk mengikuti lomba nyanyi FL2SN tersebut, gitu ya? Iya. Nah, sekarang yang mau Ibu dengar dari Uni itu bagaimana sih tentang situasi Uni sekarang? Jadi sebenarnya gini Bu, Uni itu malu kalau memang misalkan harus tampil di depan umum gitu. Jadi grogi atau deg-degan gitu deh Bu, jadi kurang percaya diri. Oh begitu, boleh jelasin kenapa sih Uni bisa malu seperti itu? Nah jadinya itu Uni itu anaknya gugupan. Jadi kalau ngelihat itu orang banyak, apalagi tampil banyak, itu Uni selalu gugup dan grogi. Nanti tiba-tiba itu ngeblank lagi Bu, dan Uni juga bingung untuk menentukan lagunya gitu, kayak gitu Bu. Oke, nah kira-kira nih, Uni tadi kan bilang kalau Uni gugupan ya. Nah, penyebab Uni gugup tuh apa sih? Nah ini Bu, biasanya tatapan penonton, jadi kayak serasa dihakimi gitu Bu, gitu kan. Jadinya pas saya tampil, nanti ada kan pasti penonton itu ke kita ya Bu ya. Betul, nah, betul. Pada saat kita tampil ke kita, nah dari situ saya langsung bingung, kenapa ya gitu kan. Jadi memang kayak saya itu kayak dihakimi gitu kan. Nah dari situ biasanya udah konsentrasi saya bubar, nanti pasti penampilan saya jelek Bu. Jadi kan saya malu, nanti takutnya saya nggak juara lagi Bu. Oh begitu, jadi Uni khawatir tidak juara gara-gara Iya. tadi ya, karena gugup tadi. Iya. Oke, betul. nah jadi tatapan penonton nih yang buat Uni jadi gugup. Terus selanjutnya bagaimana Uni menghilangkan rasa gugup ini? Jadi untuk menghilangkan juga kan sebenarnya Bu ya, kalau memang di IG atau mungkin misalkan di TikTok itu saya Uni nggak gugup Bu gitu kan ya. Mungkin karena memang tidak ini langsung kali ya Bu, atau mungkin biar Uni nggak gugup atau Uni nggak usah ngelihat ke ini penonton kali ya, biar kayak serasa itu ya kayak di IG gitu kan, kayak di TikTok gitu kan, sehingga mungkin ngalir begitu aja gitu kali ya Bu ya, agar tidak gugup begitu. Nah ketika Uni sudah melakukan, jadi maksudnya Uni
mengalihkan pandangan gitu Iya, ya. betul. Oke, nah ketika tadi Uni sudah mengetahui cara itu tadi mengalihkan pandangan seperti itu, apa nih tandanya kalau kamu tuh sudah menjadi percaya diri, udah nggak gugup lagi gitu? Nah, tandanya itu pasti penampilan ini nyanyinya bagus Bu, gitu kan. Jadi kalau memang saya percaya diri, biasanya itu mau nyanyi apapun, mau nyanyi yang melo, mau nyanyi misalkan nada tinggi, itu biasanya itu ini Bu lancar, gitu, penampilannya pun juga bagus. Jadi memang menghayatinya juga enak Bu dalam nyanyian itu tandanya Bu kalau memang misalkan Uni itu sudah percaya diri. Oke, berarti Uni tampil dengan nyanyinya lancar, terus menghayati lagunya gitu ya. Oke, itu berarti tandanya kalau Uni sudah percaya diri. Nah, terus ada lagi nggak tadi Ibu dengar Uni sampaikan bahwa memilih lagu juga salah satu masalah membuat keraguan pada diri Uni untuk ikut lomba. Nah, coba boleh jelasin nih. Sebentar Seperti ya apa? Bu, saya itu dulu kan judulnya itu banyak. Nah, saya buka dulu catatannya ya Bu ya. Boleh, silakan. Sebentar, saya buka dulu nih. Lagu wajibnya itu Bu, kalau di catatan ini itu kan tadi berdasarkan ada surat edaran tuh ya Bu ya, Bu Tuti ngasih tahu ke Uni. Nah, di sini itu Uni baca bahwa lagu pilihan itu ada hamba menyanyi Tuhan, andai aku besar nanti, Indonesia Raya. Kemudian kan nanti ini tuh ada beberapa babak ya Bu ya. Nanti ada babak penyisihan. Jadi untuk lagu babak penyisihan itu apa? Nanti untuk babak lagu final itu apa? Gitu. Untuk final itu lagunya itu 2 lagu Bu, gitu kan. Jadi ada yang bebas sama lagu wajib. Nah, tapi Uni tuh masih bingung kira-kira mau yang mana ya gitu. Minimal itu yang untuk penyisihan dulu deh Bu. Oh gitu. Nah, dari judul-judul lagu yang tadi Uni sebut ini, kira-kira mana yang menarik minat Uni dan kira-kira nantinya bakal Uni bisa mampu kuasai dengan baik dan lancar gitu? Kayaknya kalau yang lancar liriknya itu Indonesia Raya Bu. Oke. Dan itu lagu wajib dan memang itu memang Uni hafal Bu, liriknya juga hafal gitu. Nah ini itu deh Bu. Itu ya Indonesia Raya. Iya. Nah, berarti tadi Uni sudah hafal. Terus satu lagi berarti ya masih ada tadi kan ada babak penyisihan. Terus kalau yang babak ketika final, Uni sudah dipersiapkan belum? Nah ketika final itu kan ada lagu daerah. Betul. Paling lagu daerahnya kan kalau mau Uni kan orang Sunda ya. Jadi Uni mau milihnya Manuk Dadali. Oke, Manuk Dadali. Nah, untuk lagu Manuk Dadali ini Uni sudah hafal belum lirik dan nadanya? Sudah, jadi kan kalau untuk yang final itu kan ada 2 ya Bu ya, ada yang wajib dan ada yang daerah. Nah yang wajibnya kan tadi itu pas Uni lihat di surat itu kan ada yang Tuhan, andai aku besar sama Indonesia Raya. Jadi nanti kalau pada saat babak penyisihan Uni mau yang Indonesia Raya Bu, tapi kalau nanti babak final Uni maunya yang andai aku besar. Kayaknya itu istilahnya itu apa ya, ekspresinya itu dapat banget Bu gitu kan. Nah kemudian yang Indonesia yang Manuk Dadali insya Allah Uni hafal Bu. Oke. Kalau yang andai aku besar sudah hafal liriknya? Masih ada sedikit belum sih Bu, cuma nanti mau ini apa sih mau belajar lagi sedikit aja yang masih belum Bu. Oke. Belajarnya gimana nih Uni nanti belajar untuk menguasai lagu andai aku besar ini tadi? Nah belajarnya itu paling kan Bu Tuti kan guru SMK kita ya Bu ya, dan dilihat juga kan dia ini Bu pinter kan. Nah jadi nanti Uni mau latihan itu aja. Kemudian juga kan ada juga istilahnya itu di rumah kan Uni les vokal juga tuh Bu. Nanti mau ke guru les vokalnya Uni aja gitu kan untuk diajari gitu Bu. Cuma memang ya itu tadi yang memang agak sedikit masalahnya itu adalah kurang percaya dirinya itu yang gugup itu. Oke, berarti Uni nanti mau belajar sama Bu Tuti di sekolahan dan di rumah nanti akan melakukan latihan vokal gitu ya dengan guru yang di rumah gitu ya. Nah, menurut Uni nih ya, kalau masalah gugup dan memilih lagu, kira-kira nih mana yang Uni bisa lakukan
beberapa minggu ke depan. Milih lagu kan lagi. Oke, memilih lagu. Mengapa Uni memilih hal tersebut? Karena kan kalau memilih lagu kita bisa nyari Bu, bisa nyari di YouTube, bisa nyari di internet gitu kan. Nah itu yang memang misalkan yang awal, jadi istilahnya itu adalah hal yang paling utama Uni cari dulu gitu. Kayak gitu Yang utama ya. Oke, nah selanjutnya itu berarti yang gugup Uni belum bisa lakukan seperti itu ya. Iya. Nah, selanjutnya kira-kira nih setelah Uni nanti banyak latihan vokal gitu ya, apa yang Uni lakukan? Pada saat latihan vokal. Iya. Jadi kalau pada saat latihan vokalnya itu paling nanti ya seminggu, kan biasanya itu seminggu itu sekali. Dan itu minta ke mama deh, minta untuk seminggu itu latihan vokal itu seminggu itu 3 kali. Jadi nanti memperkuatnya itu yang pertama itu pasti Uni memperkuatnya di lagu Indonesia Rayanya dulu ya Bu, biar nanti bisa masuk babak final gitu. Ya jadi ya biasa belajarnya jadi ditingkatin lagi nanti pada saat tes vokalnya Bu. Berarti frekuensinya ditambah ya, Iya, seperti itu frekuensinya ya. ditambah. Jadi 3 kali tadi ya, Iya. 1 minggu. Nah, supaya tujuan Uni tadi tercapai ya, apa yang bisa Uni lakukan nih, rencana konkretnya nih seperti apa ke depannya? Jadi ya rencananya itu kan yang pertama tadi untuk yang memilih lagu itu berarti Uni mau nyari nih Bu, mau nyari di YouTube, mau nyari di internet, kemudian mengurangi rasa gugup, berarti Uni harus latihan, harus latihan yang kontinu, yang minimal itu kalau pada saat ada nanti guru les vokal, minta aja adik-adik atau tetangga gitu Bu nontonin, gitu. Iya biar nanti timbul percaya dirinya, gitu kan. Jadinya kan lebih enak ya Bu ya, gitu. Jadi dan itu pun harus continue kan. Lumayan agak lama ya Bu sekarang gitu kan untuk persiapannya. Jadi itu yang mau Uni lakukan. Oh, berarti nanti Uni secara kontinu latihan sambil ditonton. Iya, Begitu ya, sambil ditonton sama adik-adik dan yang ada di rumah gitu ya. Oke. Nah, kapan ya Uni bisa mulai melakukan itu? Jadi kalau tadi Uni mau ke Bu Tuti, insya Allah deh Bu, pas ngobrol sama Ibu sekarang udah langsung ke Bu Tuti. Jadi Uni mau langsung, Bu, aku mau daftar nih, gitu. Karena aku udah percaya diri nih Bu, gitu kan. Nah kalau nanti les vokal kan kebetulan sore ini itu guru lesnya kesini dan ada mama aku juga sih, gitu kan, mama Uni juga. Jadi nanti Uni mau bilang aja nanti mulai minggu depan untuk yang les vokal itu, begitu Bu. Oke, nah kira-kira nih ya Uni, kalau misalnya Uni bisa langsung nih, kan tadi udah langsung nih aku sekarang, terus juga minggu kebututinya sekarang langsung dari sini, terus les vokalnya mulai minggu depan. Nah kira-kira nih ada nggak yang bisa dimintain bantuan nih, siapa tahu mungkin nanti ada apa namanya yang bisa dimintain bantuan sebagai pengingat Uni nih gitu. Ada, mungkin nanti itu Bu Desi teman saya gitu kan, nanti saya bilang ke Desi tolong ingetin saya ya untuk nemuin Bu Tuti, karena kan juga saya suka lupa kan gitu kan. Takutnya juga nanti kata Bu Tuti nggak hanya di apa sih di les vokal Uni, juga nanti kata Bu Tuti harus nanti ya dijadwalin, pasti kan nanti ada latihan juga ya Bu ya di sini. Nah nanti itu Desi aja, tapi kalau di rumah itu biar aja mama aku aja yang iniin gitu. Jadi kemungkinan menurut Uni nanti di sekolah pun Uni akan latihan sama Bu Tuti gitu ya. Nanti dibantu diingetin oleh Desi. Kalau di rumah seperti biasa mama gitu ya. Oke, nah sekarang hebat nih Uni nih ya. Sudah sudah sampai penghujung nih kita ya. Menurut Uni kesimpulan obrolan kita nih apa nih? Jadi Bu, dari obrolan ini jadi Uni udah merasa percaya diri Bu. Asalnya kan Uni bingung ya mau ikutan atau enggak. Habis kan
grogi kan, gak percaya diri, itu sering gugupan. Tapi sekarang tuh Uni jadi percaya diri dan Uni mau langsung daftar Bu. Kemudian juga Uni bisa tahu Bu solusinya untuk menghilangkan rasa gugup tersebut. Kemudian juga tadi kan bingung nih milih lagu. Nah sekarang tuh jadi ada deh pencerahan untuk menentukan lagu dari Bapak Pinisihan sama lagu Divina. Keren ini keren Iya. Ibu mendoakan yang terbaik buat ini ya, mudah-mudahan nanti lombanya lancar, terus Uni mendapatkan banyak pengalaman berharga ya, gitu seperti itu. Sudah cukupkah Uni? Sudah cukup Bu, makasih ya Bu ya. Sama-sama. Oke sekarang Uni mau ke Bu Tuti dulu. Silakan. Oke, sen dulu Bu. Assalamualaikum. Oke, ya alhamdulillah tadi percakapannya saya lihat sudah selesai ya PK ya. Ya, sudah Pak, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Selesai. Deg-degan PK? Deg-degan Pak. Oh gitu. Iya, deg-degan. Oh. Sampai dingin ini. Baik, saya mengucapkan terima kasih hasil pengamatan saya percakapan Ibu berdua sangat baik, lancar begitu ya. Di sini saya ada sedikit catatan ya, yang mungkin perlu oleh Bu Eka dan Bu Yuniar nanti direfleksi kembali begitu ya. Secara alur tadi saya melihat alur sudah terlihat, percakapan Ibu sudah nampak gitu alur tirtanya gitu ya. Nah, kehadiran Ibu secara sepenuh hati gitu ya ada di sini, itu diskusinya sudah nampak karena di situ Ibu sudah benar-benar terlihat menguasai suasana begitu ya, sehingga nanti yang coach juga menjawab dengan leluasa gitu tanpa keraguan. Kemudian mendengar aktif ya, mendengar aktif tadi yang ditunjukkan oleh coach Ibu itu Ibu bisa menangkap dengan baik ya, baik gestur tubuh, raut wajah gitu ya, termasuk intonasi menyampaikan jawaban-jawaban kepada coach Ibu itu sudah sangat bagus gitu ya. Kemudian tadi yang ingin Ibu kembangkan itu pertanyaan berbobot ya? Betul Pak. Ya pertanyaan berbobot karena di situ sudah muncul dari jawaban-jawaban Koci itu yang mengalir begitu tanpa keraguan. Berarti kalau menurut saya sebagai observer itu sudah nampak gitu kemampuan untuk memunculkan pertanyaan berbobot. Nah, mungkin itu hasil review saya terhadap percakapan Ibu yang berdua begitu ya. Nah, mungkin selanjutnya apa yang ingin dikembangkan lagi? Saya masih terus ingin menggali Pak untuk yang pertanyaan berbobot. Mungkin sekarang kalau range itu misalnya 1 sampai 10, mungkin saya ada di 6 atau 7, mungkin ingin meningkatkan lagi jadi 8 gitu ya Pak ya. 9 sampai 10 begitu ya. ya. Kalau bisa gitu ya Pak ya. Namanya manusia kan berusaha semaksimal mungkin. Betul. Pak. Kalau kita ingin memperbaiki diri, maka itu harus banyak latihan begitu ya. Betul Pak. Nantinya kami, saya terutama akan mempraktikkan tidak hanya kepada murid, kebetulan hari ini kepada murid gitu ya. Mungkin nanti juga dengan rekan kerja gitu ya, bisa juga dengan nanti kepala sekolah gitu ya. Betul. Mudah-mudahan lah begitu ya. Ya. Sukses buat Bu Eka dan Bu Yuniar yang sudah mempraktikkan coaching pada sesi siang ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Mungkin kita perlu memperbaiki terus percakapan kita supaya semakin muncul kemampuan-kemampuan kita untuk menjadi pembelajar. Begitu Bu ya. Betul Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.